Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan kelulusan P3K tahap 2 berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Kemudian kita akan melihat nilai ambang batas atau passing grade yang mana yang digunakan. Kita akan melihat Permenpan RB nomor 1127, kemudian nomor 1169. Kemudian kita juga akan menyimak kutipan dari Ibu Sekjen GTK Kemendikbudristek dalam kanal YouTube-nya, yaitu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Sekjen GTK Kemendikbudristek. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat bagi yang sudah lulus di tahap 1. Kemudian bagi yang belum lulus, mudah-mudahan di tahap 2 ini lulus. Dan bagaimana mekanisme untuk kelulusannya, kita akan lihat. Mari kita saksikan bersama-sama seperti apa informasi dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dan juga penjelasan dari Sekjen GTK Ibu Nunuk. Teman-teman semuanya, kita sudah mengetahui jadwal seleksi kompetensi tahap 2 P3K tahun 2021. Kita sudah melaksanakan tes pada tanggal 6 sampai dengan 10 Desember. Nah, kemudian nanti tanggal 16 Desember tahun 2021 ini akan diumumkan hasil seleksi kompetensi tahap 2. Mudah-mudahan kita lulus semuanya, dan kalau memang misalkan nanti teman-teman semuanya lulus passing grade tapi di rankingannya kalah, mudah-mudahan nanti di tahap 3 di tahap 3 teman-teman lulus, karena nilai dari kompetensi 1, seleksi kompetensi tahap 2 itu akan dibawa ke setiap seleksi berikutnya. Kompetensi 1 lulus passing grade akan dibawa ke seleksi tahap 2. Nanti nilainya lebih besar yang mana, kalau yang lebih besar seleksi tahap 1 digunakanlah yang seleksi tahap 1. Dan begitu juga sebaliknya, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Apakah guru induk diprioritaskan pada seleksi tahap 2? Nah, kita simak Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini kita akan membahas seleksi kompetensi 1 pada paragraf 7 pasal 29. Ini seleksi kompetensi tahap 1, biar nanti teman-teman bisa membedakan seleksi kompetensi tahap 1 dan seleksi kompetensi tahap 2. Yang pertama, pelamar. Teman-teman sudah tahu yang tahap 1 itu tenaga honor K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Yang keduanya, pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1. Ini yang pertama adalah dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang sesuai. Jadi, teman-teman nih, pada saat seleksi tahap 1 kan tidak boleh kemana-mana ya, yang mendaftar. Atau kalau misalnya ada formasi di sekolah tersebut, di sekolah teman-teman wajib daftar di sekolah yang tempat teman-teman mengajar. Kemudian yang keduanya, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, di sini teman-teman, di A dan B ini ada penekanan bahwa teman-teman yang di A ini teman-teman harus memilih di sekolah teman-teman sendiri kalau ada formasinya. Dan yang kedua, bagi jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar di sekolah tersebut, ya, dan ini tidak boleh dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Artinya, pada tahap 1 ini, kalau misalkan kita mengambil kesimpulan dari A dan B ini tentunya diprioritaskan bagi guru induk tempat mengajar teman-teman tersebut. Ini ya, di tahap 1 ini jelas sekali di sini. Kalau misalkan kita ambil kesimpulan ini, teman-teman daftarnya di sekolah masing-masing atau di sekolah teman-teman mengajar, atau diprioritaskan bagi teman-teman yang mengajar di sekolah induk. Kemudian bagaimana perbedaan di seleksi tahap 2? Apakah ada penekanan seperti ini? Kita lihat lagi.
Nah, di sini teman-teman di paragraf 9 seleksi tahap kompetensi tahap 2 ini Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 di sini tidak ada penekanan, hanya menyampaikan melamar saja, pelamar dari K2 yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1, kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus di seleksi kompetensi tahap 1, kemudian ditambah dengan guru swasta dan lulusan PPG. Nah, di sini tidak ada penekanan, ya. Dan di ayat 2 pun dan ayat 3 ini pun tidak ada penekanan, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita buka Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 jelas sekali untuk di tahap 1 ini di tahap 1 ada penekanan khusus diprioritaskan untuk induk, kita mengajar di sekolah kita sendiri. Kemudian bagi kalau di tahap 2 ini tidak ada penekanan atau tidak ada prioritas. Kemudian kita lihat juga penjelasan dari Ibu Nunuk. Saya mengambil dari jpnn.com. Silakan teman-teman di sini dibuka. Ini informasinya banyak sekali, up to date ya. Diseleksi P3K guru tahap 2 ini di penentuan kelulusannya bukan melihat guru induk atau non induk ya. Jadi di tahap 2 ini teman-teman tidak melihat guru induk atau non induk, tetapi berdasarkan capaian nilai passing grade-nya ya. Jadi berdasarkan nilai passing grade, teman-teman. Ini terang Bu Nunuk ya dalam kanal YouTube Kemendikbudristek pada hari Kamis 9 2012. Ini ya. Jadi tidak melihat lagi guru induk atau non induk. Kemudian kebijakan ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang mana tidak menggunakan sistem guru induk dan non induk di seleksi P3K guru tahap 2. Tadi saya sudah sampaikan teman-teman ya. Perbedaan seleksi tahap 1 dan tahap 2 di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi jelas di sini tidak ada guru induk dan non induk. Selain itu juga tidak lagi mengelompokkan para peserta menjadi kelompok guru induk dan non induk seperti tahap 1. Tidak dikelompokkan ya. Pokoknya semua peserta dianggap sama. Kemudian jadi tahap kedua ini status semua guru sama, tidak ada induk dan non induk ya. Jadi tahap kedua ini semuanya punya status yang sama, baik guru induk ataupun non induk sama-sama memiliki peluang yang sama artinya ya. Kemudian jadi semua peserta punya hak dan peluang yang sama. Yang tertinggi nilainya itu dinyatakan lulus P3K guru tahap 2. Jadi nanti ketika teman-teman lulus passing grade, teman-teman nanti ada berapa yang mengajar di sekolah, yang melamar ke sekolah A, nanti di rankingan siapa yang tertinggi, itulah nanti yang lulus, meskipun teman-teman yang lulus tersebut bukan guru induk yang melamar ke sekolah tersebut dari luar. Nah, tetap itu menjadi rankingan yang utama. Jadi bukan guru induk. Nah, kecuali yang afirmasi, kalau itu masih berlaku, teman-teman sudah mengetahui yang afirmasi berapa nilainya untuk serdik, disabilitas, kemudian tenaga K2, itu sudah teman-teman ketahui sendiri ya. Kemudian yang jelas teman-teman di sini harus mengetahui perbedaannya. Di sini tidak ada induk atau non induk, semuanya peluangnya sama ya. Tergantung kepada nilai rankingan yang tertinggi, itulah yang lulus. Tentunya semuanya harus lulus passing grade, baik teknis, manajerial sosial dan juga wawancara, itu harus lulus passing grade ya. Kemudian passing grade nilai ambang batas yang mana yang digunakan? Apakah yang permen yang pertama 1127 atau 1169? Baik, ini penjelasan dari Bu Nunuk. Mengenai passing grade P3K guru tahap 2, Nunuk menegaskan tetap mengacu pada Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Dalam Kepmenpan RB ini, perhitungan kelulusan menggunakan 3 kategori. Kategori pertama, passing grade sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kita sudah tahu ada passing grade atau nilai ambang batas menggunakan Permenpan RB nomor 1127 ini. Kemudian di Permenpan RB 1169 juga ini ada kategori 2-nya. Kategori 2 ini
diberlakukan bagi peserta paling rendah 50 tahun ya teman-teman. Jadi diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Ketentuan nilainya seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 110 dan wawancaranya 20. Jadi di kategori 2 ini khusus untuk yang 50 tahun ke atas ya, di mana diturunkan juga manajerial sosial kulturalnya 110 dan wawancaranya 20. Kemudian kategori ketiga, nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis ya. Jadi untuk yang kategori 3 ini nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis. Jadi dikurangkan ya, mengurangi seleksi kompetensi teknis. Setelah disesuaikan atau diturunkan 50 poin menjadi 270. Kita tahu, misalkan untuk guru kelas nilai ambang batas di Permenpan RB 1127 itu kan jelas ya 320. Kemudian di Permenpan RB 1169 di kategori ketiga ini diturunkan 50 poin menjadi 270. Tetapi untuk manasoknya, manajerial dan sosialnya sama 130, wawancaranya pun 24. Nah, kita lihat penjelasan lagi berdasarkan Permenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, perhatikan ini teman-teman ya. Ini seleksi kompetensi teknis kita tahu nilai maksimalnya 500, kemudian manasoknya 200 dan wawancaranya 40. Ini adalah berdasarkan penyesuaian nilai ambang batas pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 berdasarkan PAN RB nomor 1169 tahun 2021. Ini ya, 1169 tahun 2021. Nah, di situ di Permenpan RB nomor 1169 ini terdapat 3 kategori ya, terdapat 3 kategori ya. Ini nilai ambang batasnya. Ada yang kategori 1, ini sesuai atau mengacu kepada Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Ingat ya, yang kategori 1 ini tetap mengacu kepada Kepmenpan RB nomor 1127. Nah, di sini kompetensi teknisnya terlampir, nanti ada di lampirannya, teman-teman pun sudah tahu. Kemudian ini ada manasoknya 130 dan wawancaranya 24. Artinya teman-teman kalau mengacu kepada ini, teman-teman harus sesuai dengan nilai ambang batas ini atau nilai yang terkecil atau KKM ya kalau kita di sekolah. Ya, ini yang paling rendahnya mengacu kepada ini ya. Nah, ketika nanti melihat dari kategori 2, jika masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, nah misalkan di sekolah tersebut ternyata kalau menggunakan kategori 1 ini belum lulus semua nih. Nah, dan ada yang melamar yang usianya paling rendah itu 50 tahun atau usianya 50 tahun ke atas nih teman-teman, yang usianya 50 tahun ke atas. Nah, ini ada pengecualian ya. Nilai kompetensi teknisnya ini kosong ya, kosong. Kemudian kategori 2 juga untuk manasonya diturunkan dari 130 menjadi 110. Wawancara dari 24 menjadi 20. Nah, ini untuk kategori 2 khusus bagi usia yang paling rendah 50 tahun pada saat teman-teman mendaftar ya. Nah, apabila masih kekosongan juga, teman-teman misalkan di sekolah A tidak lulus semua nih menggunakan kategori 1 nih. Kemudian kebetulan mungkin tidak ada yang melamar yang usianya 50 tahun ke atas atau yang usianya 50 tahun ke atas tidak lulus nih di manaso dan wawancaranya misalkan. Tapi saya doakan mudah-mudahan yang usia 50 tahun ke atas lulus semua ya. Nah, ini yang kita gunakan kategori 3. Ini disesuaikan bagi seluruh peserta. Bagi seluruh peserta disesuaikan ya. Jika masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka menggunakan nilai ambang batas kategori 3. Untuk teknis disesuaikan, nanti ada lampirannya. Kemudian manasoknya tetap 130 dan wawancaranya tetap 24. Jadi yang dirubah hanya di teknis saja bagi seluruh peserta ya. Nah, ini keterangannya.
Pemberlakuan ketiga kategori nilai ambang batas tersebut diperhitungkan dengan memperhatikan tambahan nilai atau afirmasi seleksi kompetensi teknis berdasarkan serdik, usia, disabilitas, atau tenaga K2 yang diperoleh masing-masing peserta sesuai ketentuan pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 28. Jadi tetap ini kategori nilai ambang batas ini tetap nanti akan ditambahkan dengan nilai afirmasi yang teman-teman miliki ya. Bagaimana cara penghitungannya nanti akan saya sampaikan di video berikutnya ya. Nah, sekarang kita masih menjelaskan ini. Nah, perhatikan ini keterangan. Nilai ambang batas kategori 1 tidak menurunkan nilai ambang batas yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga tetap menjamin hak peserta yang telah memenuhi kriteria kelulusan sebelumnya. Artinya ini mengacu kepada Permenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Tidak diturunkan ya, tidak ada penurunan. Mulai teknis, manaso ataupun wawancara. Kemudian yang keduanya, nilai ambang batas yang kedua, ini yang kategori 2, sebagai penghargaan. Ingat ya, sebagai penghargaan atas pengabdian. Tekankan lagi, sebagai penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia paling tinggi yang dapat melamar pada jabatan fungsional guru. Jadi pemerintah sangat luar biasa di sini menghargai atas pengabdian Bapak dan Ibu guru-guru kita yang usianya 50 tahun ke atas dan mengikuti seleksi P3K ya. Kemudian nilai ambang batas yang ketiga merupakan penyesuaian pada nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis agar disparitas pemenuhan kebutuhan guru antar wilayah dapat teratasi. Artinya, jadi pada saat nanti hasil seleksi kompetensi 2 ini semuanya bisa terpenuhi ya. Artinya kekosongan kebutuhan guru ini antar wilayah dapat terisi. Kalau misalkan menggunakan kategori 1 ini tidak lulus, belum ada yang lulus, belum memenuhi kebutuhan atau formasi yang ada, maka menggunakan kategori yang ketiga ini yang sudah disesuaikan. Itu maksudnya ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, ini lampiran dari Permenpan RB nomor 1169 ya. Nah, di sini ini saya mengambil contoh aja. Ini banyak lampirannya teman-teman, silakan diunduh dan teman-teman saya yakin pasti sudah memiliki ya. Nah, contoh ini guru kelas nih. Ini guru kelas karena banyak nih guru kelas ya yang melamar nih. Guru kelas ini di Permenpan RB nomor 1127 ini 320 nilai ambang batasnya ya. Ingat ya, ini 320 ya, 320 ya nilai ambang batasnya ya. Ini teman-teman jadi kalau misalkan melihat dari kategori 1, teman-teman harus mengikuti atau mencapai nilai ambang batas 320 ya. Kemudian melihat dari kategori 2, ingat teman-teman semuanya, tadi saya sampaikan di atas, untuk kategori 2 ini merupakan bukan honor K2, bukan ya, tapi nilai ambang batas kategori 2 berdasarkan Permenpan RB nomor 1169, bukan ya, yang usianya 50 tahun ke atas. Meskipun nanti ada tenaga honor K2 yang di bawah 50 tahun, yang di bawah usia 50 tahun, itu menggunakan afirmasi K2 ya, yang sudah teman-teman ketahui. Yang ini adalah penghargaan atas pengabdian Bapak dan Ibu guru kita, orang tua kita yang sudah mengajar dan usianya 50 tahun ke atas ya, 50 tahun ke atas. Ini kompetensi teknisnya dikosongkan atau tidak ada nilai ambang batas atau menurut saya disamakan dengan serdik. Artinya kompetensi teknisnya ini untuk yang usia 50 tahun ke atas ini 100%. Ya, jadi sama dengan serdik. Itu ya teman-teman, ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada Bapak dan Ibu guru kita, orang tua kita yang sudah mengajar 50 tahun ke atas ya usianya. Kemudian nilai ambang batas kategori 3 apabila menggunakan kategori 1 ini teman-teman belum memenuhi kuota atau belum memenuhi formasi yang sudah ada, maka teman-teman
akan mengikuti nilai ambang batas kategori 3 atau diturunkan 50 poin dari 320 menjadi 270 ya. Jadi menggunakan kategori 3 ini hanya kompetensi teknis yang diturunkan, kalau kompetensi manaso dan wawancaranya itu tetap sama ya, manajerial sosial dan wawancara tetap sama mengikuti Permenpan RB nomor 1127. Ya, teman-teman paham ya? Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan belum terpenuhi nilai ambang batasnya, maka digunakan nilai ambang batas ini. Ketika teman-teman untuk yang tahap 2, misalkan satu sekolah ada yang melamar untuk yang tahap 2 ini memiliki nilai 320. Ya, 320. Ada 5 pelamar misalkan, ada 5 pelamar. Yang satu sudah 320. Ya itulah yang di rankingan pasti kita menggunakan nilai ambang batas yang kategori 1 dulu, sebab di situ ada yang 320, artinya memenuhi formasi. Nah, kalau misalkan masih belum memenuhi formasi dari 5 pendaftar tersebut di sekolah A, maka menggunakan formasi ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini mendapatkan nilai 320, maka teman-teman berhak mengisi formasi yang ada, kecuali tapi ingat ya, segalanya di ranking ya, rankingan. Siapa yang ranking pertama nanti diakumulasikan jumlah dari teknis, manaso dan juga wawancaranya ya. Jadi meskipun teman-teman sudah nilai ambang batas, kemudian di rankingnya ternyata dari 5 pendaftar itu semuanya sama, nilai ambang batasnya tinggi-tinggi semuanya di ranking, siapa yang terbaik, tertinggi, itulah yang akan menempati formasi tersebut. Kalau misalkan passing grade-nya di atas ini semua atau 320 ini, maka digunakan yang ini ya, yang kategori 1. Tapi kalau misalkan dari 5 pendaftar tersebut tidak ada yang memenuhi formasi, yang belum mengisi formasi, dilihat lagi apakah ada yang mencapai 270 nilai ambang batasnya untuk guru kelas, nanti menggunakan yang ini. Apabila misalkan belum juga, maka nanti sekolah tersebut kosong dan akan ada lagi di tahap ketiga, formasi tersebut masih kosong ya. Itu teman-teman ya, paham ya. Nah, kita jelaskan, kita lanjutkan ya. Ini bagaimana kalau misalkan teman-teman semuanya sama nilainya ya, teknisnya sama, bagaimana menentukan kelulusan akhir kalau misalkan nilainya sama. Nah, ini paragraf 10 pada Menpan RB nomor 28 ya, tahun 2021, pasal 34 tentang kompetensi tahap 2. Kalau misalkan nilainya teman-teman sama semua, misalkan ada 5 pendaftar di sekolah A, nilainya sama di teknisnya, nilainya sama, nilai akhirnya sama, maksudnya nilai akhirnya sama, maka dilihat dari nilai kompetensi teknis berapa yang paling tinggi. Itulah nanti yang akan lulus ya. Kemudian kalau misalkan teknisnya sama semua, 500 semua misalkan, maka dilihat dari nilai kumulatif manaso ya, manajerial dan sosial kultural, siapa yang paling tinggi. Kalau misalkan dua-duanya nilainya sama lagi, maka ditentukan dengan nilai akhir, yaitu nilai wawancara yang paling tinggi. Jadi semuanya dilihat dari nilai yang paling tinggi kalau misalkan nilai akhirnya sama ya. Siapa nanti yang ditentukan yang bisa lulus ya. Kemudian kalau misalkan A, B, C ini masih sama teman-teman, maka yang akan lulus itu adalah penentuannya menggunakan usia yang paling tinggi ya. Usia yang paling tinggi itu akan lulus seperti itu ya. Paham ya teman-teman, deal ya teman-teman. Ini ada yang masih bertanya ke saya, makanya saya membuat video ini. Kalau misalkan nanti video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, silakan subscribe. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam meraih cita-cita yang teman-teman sudah gantungkan, sudah impikan dari dulu. Sukses buat kita semuanya, sehat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.